Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh pimpinan di IAIN Madura, baik itu dari Rektorat maupun dari Dekanat serta Prodi PAI S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura, khususnya Prodi PAI S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang surat keterangan pendamping ijazah. Nah, by judul Ayo Sukseskan Pengisian SKPI di IAIN Madura. Pada kesempatan kali ini di slide yang ke-1 dengan subjudul apa itu SKPI? Jadi SKPI itu adalah singkatan dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau disingkat SKPI. Adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat itu juga disebut diploma suplemen yang berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 Ayat 3 dan Pasal 54 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan capaian pembelajaran minimum CPM lulusan. Capaian pembelajaran menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses pendidikan baik formal, non-formal maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi 4 parameter utama, yaitu ilmu pengetahuan atau science atau pengetahuan atau knowledge, dan pengetahuan praktis know-how, B. Keterampilan atau skill, C. Afeksi affection, C. Kompetensi kerja, kompetensi sebagaimana diilustrasikan pada diagram capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan. Yang kedua, dasar hukum SKPI. Dasar hukum SKPI adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau Kurikulum KKNI. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lantas, bagaimana di IAIN Madura? Jadi, pada tanggal 18 Juni 2021, ada pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI. Dan itu disetujui, ditetapkan oleh Bapak Rektor IAIN Madura. Adapun dasar kebijakannya yang pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pada perguruan tinggi keagamaan. Sehingga ada ketentuan di IAIN Madura mulai angkatan 2017 atau 2018 yang itu kurikulumnya adalah KKNI atau Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Maka setiap mahasiswa yang lulus akan memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI.
Dan yang kedua, ketentuannya adalah untuk memperoleh SKPI, setiap mahasiswa harus menginput data-data prestasi per semester pada saat pengisian KRS melalui laman academic.iainmadura.ac.id. Kemudian ketentuan yang ketiga, informasi lebih lanjut tentang SKPI dapat dibaca di manual book pada laman academic.iainmadura.ac.id atau berkonsultasi kepada ketua program studi masing-masing. Yang keempat, edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala. Sedangkan tanggal ditetapkannya adalah 18 Juni 2021. Jadi, bagi angkatan mahasiswa IAIN Madura, wabil khusus Prodi PAIS 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, angkatan 2017 yang menggunakan KKNI, maka harus dan wajib untuk melakukan atau memproses surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI bagi yang sudah lulus. Apa sih manfaat dari SKPI? Jadi SKPI itu bermanfaat sekali. Yang pertama adalah untuk lulusan. Jadi kalau untuk lulusan itu, SKPI ini adalah dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap atau moral seseorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip. Jadi transkrip nilai yang begitu banyak, ada nilai mata kuliah ini, dapat IPK segini, kemudian A atau B atau C. Nah, jadi untuk ini, untuk lebih mudah dimengerti, maka itu di samping transkrip ada juga namanya SKPI. Yang kedua, merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya. Kenapa? Karena di transkrip nilai itu hanya nilai-nilai mata kuliah saja. Tidak ada nilai-nilai keahlian Anda yang pinter IT. Tidak terlihat di transkrip nilai. Yang pinter organisasi tidak terlihat di SKPI. Maka dari itu tidak terlihat di transkrip nilai. Jadi perlu adanya tambahan pendamping ijazah yaitu SKPI. Dan manfaat yang ketiga untuk lulusan adalah meningkatkan kelayakan kerja, employability, terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi. Selanjutnya yaitu untuk institusi pendidikan tinggi. Yang pertama adalah menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip. Memudahkan masyarakat untuk menjelaskan yang lebih dimengerti daripada transkrip nilai. Kemudian yang kedua, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan trust, kepercayaan dari pihak lain dan sustainability dari institusi. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya, manfaat lainnya SKPI juga membantu pemegangnya. Jadi, manfaatnya adalah yang pertama untuk pemegangnya ya, mahasiswa yang sudah lulus. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan pengakuan atau rekognisi. Maksudnya adalah ketika Anda Prodi PAI S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, sama-sama ada 2 orang
Ada dua orang yang sama-sama lulusan PAI tapi beda institusi. Satunya membawa transkrip nilai saja, satunya membawa transkrip nilai dan SKPI. Di SKPI-nya tertera dia pernah juara di tingkat nasional, internasional. Satunya dia juga bisa TIK, teknologi informatika. Kira-kira secara logika, lembaga yang akan menerima memilih yang lulusan PAI yang hanya bawa transkrip nilai saja atau ijazah saja, atau dengan yang ditambahkan SKPI. Pastinya maka pengguna jasa atau lembaga akan berpikir lebih dalam. Justru yang akan dipertimbangkan adalah yang membawa SKPI juga. Kemudian manfaat yang kedua, kemudahan dibaca dan diperbandingkan antar negara. Kenapa? Karena ada sekian banyak lulusan dengan prodi yang sama di berbagai negara. Jadi untuk membandingkan kompetensi mahasiswa tersebut atau lulusan tersebut, maka SKPI ini sebagai tolak ukur kompetensi dari lulusan prodi tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah. Kenapa? Karena di SKPI itu menyeluruh. Ada isinya penghargaan atau prestasi, ada isinya keikutsertaan dalam organisasi, ada keikutsertaan dalam program magang, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di belakang ya, di slide selanjutnya. Kemudian menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri. Menekankan pembelajaran sepanjang hayat, dan manfaat lainnya adalah memfasilitasi mobilitas mahasiswa. Maksudnya adalah prodi PAI jika mempunyai SKPI melebihi dari keprodiannya, misalnya dia mampu bahasa Inggris. Mungkin dia tidak hanya bisa atau sasaran kerjanya, objek kerjanya tidak hanya di negara Indonesia saja karena dia mampu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Dia mampu mengajar di luar negeri. Jadi berpengaruh pada mobilitas mahasiswa. Kemudian meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional. Kenapa? Karena era pasar bebas, era globalitas, sehingga seluruh aspek, seluruh lulusan itu akan bersaing dengan positif. Bagaimana keahlian atau kompetensi dari masing-masing lulusan tersebut dengan adanya SKPI. Kemudian memperlancar penerimaan mahasiswa baru. Kenapa mahasiswa baru ini? Bagi S1 yang mau S2, jika SKPI-nya itu banyak sekali prestasi-prestasi nasional, regional, maupun internasional, pastinya perguruan tinggi S2 atau S3-nya akan berpikir ulang untuk tidak meluluskannya, sehingga ya ujung-ujungnya meluluskan. Kemudian yang ke-9, meningkatkan profil institusi perguruan tinggi ke dunia internasional. Jadi semakin banyak SKPI-nya, semakin berkualitas lulusannya, maka profil institusi ini sangat go internasional, terkenal di mana-mana. Berkaitan dengan data SKPI, yang pertama harus ada logo dan kop surat perguruan tinggi. Yang kedua, informasi tentang identitas diri pemegang SKPI. Ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, tahun masuk, tahun lulus, nomor ijazah, gelar, atau sebutan lulusan. Kemudian yang ketiga, informasi tentang identitas penyelenggara program. Nama perguruan tingginya apa, status akreditasi perguruan tinggi saat SKPI ditandatangani, dan nomor SK akreditasi perguruan tinggi saat SKPI ditandatangani, nama program studi, status akreditasi program studi saat SKPI ditandatangani, nomor SK akreditasi program studi saat SKPI ditandatangani, jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi, ada jenjang pendidikan, ada jenjang kualifikasi sesuai KKNI, ada data persyaratan penerimaan, data bahasa pengantar kuliah, ada sistem penilaian, uraian, gradasi penilaian dan penjelasannya, kemudian
Ada informasi juga tentang lama studi regulernya mahasiswa dan ada informasi jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. Kemudian ada informasi tentang status profesi jika ada. Kemudian yang keempat, informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai. Bagian ini berisi capaian pembelajaran atau CP lulusan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dinyatakan sebagai kompetensi lulusan KP, dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak atau wewenang dan tanggung jawab. Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan selama menjadi mahasiswa dapat ditambahkan di SKPI ini seperti perolehan penghargaan, sertifikat, atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel. Yang kelima, sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Pengesahan SKPI ini ada tanggal, tanda tangan, nama jelas, jabatan minimal dekan, nomor identifikasi pejabat penandatangan, dan cap PT atau official stamp. Begitu, itu data SKPI. Data SKPI yang ketujuh adalah akuntabilitas SKPI. Perguruan tinggi bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang disampaikan pada SKPI ini. Dan terdapat lampiran. Lampiran ini bersifat pilihan yang berisi tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan selama menjadi mahasiswa, seperti perolehan penghargaan, sertifikat, atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel. Kemudian yang kesembilan, akuntabilitas lampiran SKPI. Lulusan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang disampaikan pada lampiran SKPI. Jadi nanti Anda sebaiknya ya, kalau masih maba, itu Anda banyak mengikuti ajang kompetisi, baik itu di ranah perguruan tinggi, regional, nasional, maupun internasional. Kemudian Anda ikut organisasi, boleh intra maupun ekstra. Nah, itu nanti juga bisa masuk SKPI. Yang kelima, saran mengisi SKPI. Jadi, ini harus kasih saran nih. Jika mengisi SKPI, maka Anda harus berproses sejak jadi mahasiswa S1 dan mengumpulkan bukti terkait baik berupa SK dan atau sertifikat dari berbagai event di bawah ini. Yang pertama, penghargaan dan atau prestasi berbagai bidang. Bidang akademik, misalnya ikut olimpiade apa, lomba tingkat PT minimal perguruan tinggi, kemudian tingkat regional maupun tingkat nasional dan internasional. Jadi bidang-bidangnya banyak, bidang akademik, bidang sosial, bidang seni, bidang olahraga, dan bidang lain yang sesuai visi misi YIN Madura. Baik tingkat perguruan tinggi, regional, nasional, maupun internasional. Kemudian, Anda punya pengalaman berorganisasi baik internal kampus maupun eksternal kampus. Dan yang ketiga, Anda punya pengalaman magang pada lembaga yang diakui YIN Madura dan sesuai dengan visi misi YIN Madura. Nih, makanya ketika Anda yang angkatan 2017 ya, yang angkatan 2017 yang sudah lulus, silakan Anda mengupload. Nanti akan ada tutorial pengisian, video tutorial pengisian SKPI, itu yang bagi angkatan 2017 yang sudah lulus. Kemudian bagi adik kelasnya angkatan 2016, 2018, 19, bahkan sekarang 2021, ingat, SKPI itu penting bagi lembaga-lembaga yang itu sudah tahu perkembangan dunia pendidikan. Ketika Anda melamar di lembaga itu, insya Allah yang ditanya tidak hanya ijazahnya saja, tapi SKPI-nya juga. Kenapa? Karena itu sebagai track record Anda selama perkuliahan, rekam jejak Anda selama perkuliahan. Jadi usahakan Anda
ikut senantiasa kompetisi, baik itu internal perguruan tinggi, kemudian di wilayah regional, nasional, maupun internasional. Semangat terus ya berproses, berdialektika. Pastinya menjadi mahasiswa itu punya beban, punya tanggung jawab yang begitu tinggi. Agent of change, agent perubahan, dan agent of social control. Yaitu bagian untuk mengkontrol kondisi sosial. Tapi ingat, jangan lupa, jadikan dua tanggung jawab itu menjadi SKPI Anda, kelayakan Anda, track record Anda, yang itu bisa diterima di SKPI IAIN Madura. Contoh isian SKPI IAIN Madura. Jadi nanti Anda ada beberapa isian ini, intinya Anda mengisi, ada aktivitas, ada prestasi, dan ada penghargaan. Prestasi dan penghargaan itu contohnya lomba karya tulis ilmiah Islam di institusi mana. Nanti dibutuhkan juga catatannya, buktinya juga dilihat, buktinya sertifikat atau foto lagi dapat hadiah. Kemudian Anda juga apakah sudah selesai catatannya dan sebagainya, itu nanti ada verifikatornya. Dan kebetulan verifikatornya adalah kaprodi Anda di masing-masing prodi di IAIN Madura dan juga sekprodi di masing-masing prodi di IAIN Madura. Kemudian ada juga Pekan Olahraga Nasional. Ada nama lomba perlombaan yang pernah diikuti. Ingat loh ya, minimal perlombaan atau kompetisi tingkat perguruan tinggi. Kalau ada pertanyaan, Bunda, bagaimana kalau saya itu menang juara di desa saya? Nah, kalau hanya satu desa, mohon maaf, itu nanti sama validator tidak akan diverifikasi. Kenapa? Karena minimal perguruan tinggi, kemudian di skala regional, nasional, dan internasional. Kemudian keikutsertaan dalam organisasi. Keikutsertaan dalam organisasi ini juga dihitung ya dari organisasi di dalam PT maupun di luar PT. Baik itu regional, nasional maupun internasional. Misalnya di PWNU, di Ormas Masjid Kembang Kuning. Ini contohnya Surabaya ya, Masjid Kembang Kuning Surabaya. Ada himpunan mahasiswa Islam atau ikut organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau ikut organisasi intra apapun, silakan dimasukkan. Datanya, buktinya apa? Buktinya bisa berupa ini, SK Anda menjadi pengurus ya gitu. Jadi SK pengurusnya, Anda ini pengurus BPH apa jadi anggota di masing-masing bidang. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian ada sertifikat keahlian. Wah, ini yang menarik sekali. Ini poinnya, salah satu poin yang sangat mendukung. Misalnya, di Prodi PAI ini, mahasiswa PAI misalnya, dia punya sertifikat keahlian, bisa bahasa Arab, dibuktikan dengan hasil kursus di Royah atau di Luwoh atau di pondok pesantren ada sertifikat yang membuktikan dia pintar bahasa Arab. Ini tambah mantap. Dia punya keahlian komputer, dibuktikan dengan dia pernah dapat sertifikat les komputer. Ini juga semakin mantap begitu. Jadi ini loh yang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan yang lain, meskipun hanya satu prodi, begitu. Jadi semangat semuanya untuk mengisi SKPI. Semangat juga mendokumentasikan semua kegiatannya, baik itu sertifikat, surat SK dari lembaga tempat Anda berdialektika.
Demikian penjelasan saya tentang SKPI. Jika Anda semua masih ada yang kurang paham, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan dibalas oleh saya selaku Kaprodi PHI ataupun admin di medsos Prodi PHI. Kemudian jika informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, sahabat Prodi PAI Fakultas Tarbiyah YIN Madura, sahabat Fatar, seluruh mahasiswa YIN Madura, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi karena itu gratis akun YouTube Prodi PAI S1 Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.